Pak Wapres, relokasi warga lebih gampang ketimbang relokasi depo Pertamina, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak Ano ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Ya, tapi di seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih menyisakan duka bagi korban yang terdampak. Terkini Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi kebakaran bersama dengan Erick Thohir. Jadi langsung saja ke intinya. Ma'ruf Amin mengatakan depo Pertamina Pelumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia berkata, nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini, saya berharap supaya depo Pelumpang ini supaya lebih aman bisa direlokasi ke pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu Pak Erick, kata Wapres. Ia juga bilang lokasi permukiman warga di wilayah tersebut akan ditata ulang agar lokasi menjadi lebih teratur, baik dan aman. Saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga terdampak, ia juga menawarkan relokasi rumah. Ia berkata pada warga, tahun berapa kejadian kebakaran depo Pelumpang 2009? Pernah, dibangun lagi ya, tapi dibangun lagi, sekarang kena lagi, takut nggak? Kalau dipindahin mau ya, sabar ya, namanya musibah ya. Nanti dibikinkan seperti apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakaran lagi. Nantinya dipikirkan lagi, kata Ma'ruf Amin. Kalau relokasi warga saya setuju, objek vital harus ada lahan kosong untuk meminimalisir hal buruk jika terjadi sesuatu. Tapi kalau deponya yang dipindah, nah ini saya sangat tidak setuju. Aneh saja sih kalau pemilik lahan yang harus dipindah demi mengalah pada warga yang secara tidak langsung menempati lahan itu. Kan otomatis lahan itu punya Pertamina, jadi ilegal dong. Lagi pula harus lihat faktor lainnya. Memindahkan depo sebesar itu mungkin butuh berapa triliun. Depo adalah yang terbesar, memasok 20% kebutuhan BBM harian secara nasional. Akan lebih benar kalau warganya yang dipindah, apalagi yang jelas-jelas menempati lahan ilegal milik Pertamina. Lebih murah, lebih gampang. Memindahkan depo tidak segampang memindahkan mobil atau truk. Depo ini besar dan luas banget. Butuh waktu lama untuk memindahkan, hingga biaya yang luar biasa fantastis. Lagi pula sudah ada yang bilang dulu di sekeliling depo itu kosong. Pelan-pelan kok malah dikuasai warga. Saya mikirnya begini, misalnya ada rel kereta api, di samping kiri kanan sekian puluh meter kosong untuk zona aman. Lalu lama-lama diserobot warga hingga jarak rumah dengan rel menjadi sempit. Begitu ada kecelakaan, relnya yang dipindah karena membahayakan warga. Masuk akal nggak sih? Ini tentu saja bukan edukasi yang baik. Warga secara tidak langsung malah diajari untuk menempati lahan orang lain yang jelas-jelas itu salah. Makanya jangan heran di negara ini banyak yang serobot lahan. Begitu mau digusur malah melawan dan teriak seolah dizalimi. Malah dapat ganti untung pula. Sajari pun bingung ya siapa yang benar dan salah. Mungkin orang luar negeri pun geleng-geleng kepala melihat keberanian sebagian warga Indonesia yang berani tinggal sembarangan tinggal di tempat yang berbahaya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pembangkit listrik tenaga nuklir, warga pun gak bakal takut tinggal di dekat sana asalkan ada lahan kosong yang bisa digarap. Memindahkan depo bukan solusi Pak Wapres. Mental warga itu yang harus dibenahi dan diedukasi. Harus direvolusi mentalnya. Mau pindah berapa kali pun kalau mentalnya tidak diperbaiki, begitu ada lahan kosong pastilah akan digarap dan ditempati. Mau pindah berapa kali coba? Pindahin SPBU oke lah, gampang. Ya simpelnya gini aja, kalian punya lahan, lalu sebagian lahan kosong di depan ditempati orang lain. Saat ada cekcok dan sengketa, kalian yang dihimbau untuk pindah. Udah gitu aja sih logikanya. Kalian mau nggak? Pastilah nggak mau karena itu tanah kalian. Oh ya, yang ngeluarin IMB di Tanah Merah udah nongol belum? Pengecut itu harus diberi pelajaran keras. Gaya sok hebat, berujung petaka dan musibah. Tampil bak orang suci membela rakyat kecil, padahal liciknya juara dunia. Butuh dukungan secara membabi buta, tapi tidak berpikir tentang efek samping. Isu ini juga harus terus digaungkan agar masyarakat sadar biang kerok dari semua ini. Bagaimana menurut Anda?
Waspada, Anies ganti slogan maju negaranya bahagia rakyatnya. Ditulis-tulis Sardi dari laman siwar.com. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya. Seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Tagline-nya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Menggunakan slogan yang sering saya sampaikan, sukses Jakarta untuk Indonesia, ya warga Jakarta, rakyat Indonesia boleh-boleh aja. Jadi nggak apa-apa Pak Anies pakai slogannya? Jawabannya hahaha. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, nggak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau nggak kepakai. Anies ini sebenarnya rentan, dia nggak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat. Anies sudah berhasil bikin banyak orang ganti haluan dan menjilat ludahnya sendiri, tapi rekam jejak Anies nggak bisa bohong. Rekam jejak sebelum jadi gubernur saja sudah memalukan. Dan sampai kemudian publik menjuluki Anies sebagai si paling doyan politik identitas. Itu justru semakin membongkar aib-aibnya sendiri. Sewaktu jadi calon gubernur DKI, Anies membeberkan slogan miliknya bersama dengan Sandiaga Uno. Kalian pasti sudah tahu, maju kotanya, bahagia warganya. Ternyata kotanya tidak maju-maju, warganya makin tidak bahagia. Apa indikatornya? Jalanan hancur karena sumber resapan yang menyerap banyak anggaran, bukan menyerap air. Penanganan banjir nyaris tidak ada kecuali hanya keruk-keruk sungai. Sisanya cuma poles dikit-dikit supaya kelihatan lebih indah. Itu pun hanya di inti kota. Di pinggiran ya tetap sama aja, semrawut dan amburadul. Warga makin gak bahagia karena tertipu berlapis-lapis. Dijanjikan rumah terjangkau, tapi nyatanya ditipu besar-besaran. Unit yang dibangun cuma seupil dari target awal, harganya jauh dari kata terjangkau. Lihat saja warga di sekitaran JIS. Dibikin sengsara karena harga sewa kampung Susun Bayam yang mahal mencapai 1,5 juta rupiah. Lalu diprotes dan kabarnya turun menjadi 600 ribuan. Maju kotanya hanya di bagian tertentu, bahagia warganya hanya secuil saja. Sisanya amburadul dan menderita. Nah, setelah resmi didukung oleh PKS, Anies kembali membeberkan slogan untuk Pilpres 2024 miliknya yang akan digunakan sebagai bentuk kampanye. Ternyata, slogan barunya ini adalah hasil daur ulang dari slogan maju kotanya bahagia warganya. Ada dua kata yang diganti untuk menyesuaikan dengan situasi Pilpres. Kali ini, Anies mengubahnya menjadi maju negaranya, bahagia rakyatnya. Hal ini ia sampaikan di hadapan ribuan kader PKS saat melakukan apel siaga di halaman Stadion Madia Kompleks GBK. Kata Anies, bila 5 tahun kemarin kami mengerjakan Jakarta maju bersama, maka insya Allah di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, kami akan memajukan Indonesia maju bersama, maju negaranya, bahagia rakyatnya. Kata Anies kala itu. Anies mengaku senang bisa kembali berjuang bersama PKS menyambut Pilpres mendatang. Ia berkata, inilah yang kita perjuangkan bersama setelah 5 tahun bersama dengan PKS di Jakarta. Ini telah hadirkan semangat Jakarta maju bersama. Anies sebelumnya juga sempat memamerkan rekam jejaknya selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk masa depan. Artinya, Anies mau bilang apa yang terjadi di Jakarta akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Slogannya saja sudah sama, tapi cakupannya makin luas menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Negaranya maju, rakyatnya bahagia. Prestasinya di Jakarta akan dijadikan patokan ke depan. Ngeri deh bayanginnya. Merinding, sumber resapan diterapkan di seluruh jalanan yang ada di Indonesia. Janji seluruh rakyat Indonesia bisa punya rumah terjangkau tanpa perlu ngontrak. Di setiap kota akan ada instalasi seni bambu yang aduhai dan bikin mata segar. OKOC akan diterapkan di seluruh rakyat Indonesia yang mau ikut serta. Jumlah pengusaha akan membludak dengan persentase mengalahkan Amerika Serikat. Gokil. Kelebihan bayar mungkin akan jadi primadona. Berbagai proyek di Indonesia takutnya bakal banyak berita kelebihan bayar saking dermawannya. Orang yang gak bisa kerja menghancurkan satu kota. Kalau diberi panggung dan jabatan lebih tinggi, dia akan membawa kehancuran itu dalam skala yang lebih luas. Bisa satu provinsi, bahkan satu negara. Orang yang tidak bisa kerja hanya akan memperburuk kerusakan yang sudah ada. Ibarat gagal ujian lulus SD. Bagaimana mungkin bisa diharapkan untuk bisa berhasil di SMP?
Slogan maju negaranya bahagia rakyatnya cuma omdo, omong kosong lip service. Anies pintar menata kata, ia tahu bagaimana membuat rakyat terbuai dan kemudian digiring untuk percaya bulat-bulat. Hati-hati sajalah dengan jeratan kata-kata manis dari Anies. Sekali terperangkap, sulit untuk keluar bagaikan pinjam uang ke rentenir. Tidak lunas-lunas karena bunganya mencekik leher. Bayar bunga utang aja kesusahan. Lihat rekam jejak selama Anies di Jakarta. Apakah dia pro rakyat? Apakah mau kerja keras menangani keluhan warga? Apakah dengan APBD terbesar dia sudah memberikan imbal balik yang sepadan? Apakah janjinya semua ditepati? Orang awam pun bisa menjawab itu semua. Bagi yang waras, harusnya slogannya dibalik, mundur negaranya, sengsara rakyatnya. Orang kaya mah tidak peduli siapa presidennya. Mereka tidak akan begitu terdampak. Yang sial adalah rakyat kecil yang juga jadi korban politik. Tiap kali ada yang mau nyalon, rakyat kecil dijadikan alat dan dimanfaatkan. Kalau ketemu pemimpin tukang ngibul, yang sengsara juga mereka sendiri kok. Siapa suruh mau ditipu? Bagaimana menurut Anda?